Bapak Ibu, Suster, kita lanjutkan ke SMP RK Makmur. Ibu Derta atau Pak Anton, silakan. Harap juga kita pertimbangkan waktu ya Bapak Ibu, sudah sempat nanti kebagian semua. Harapannya kita lebih banyak bertanya kepada narasumber di mana yang harus kita benahi. Saya kira penjelasannya bisa langsung di-scroll begitu. Terima kasih, silakan Pak atau Ibu. Ya, terima kasih Pak Simarmata. Kami dari RK Makmur akan menyampaikan melalui Pak Sembiring. Silakan Pak Sembiring. Baik, izin share ya Bapak Ibu. Oke, cek. Kedengaran Bapak Ibu suara saya? Jelas Pak, jelas. Dengaran Pak. Baik, mungkin saya ke Dr. Isi aja, karena nanti semua apanya biar kita scroll dengan cepat aja ya. Nah, isi dari latar belakang ini, Bapak Ibu dan Suster, itu nyaris sama dengan yang dimiliki oleh SMP BM2 tadi ya. Kami pakai metode induktif, mulai dari persoalan global, ya, bagaimana pendidikan kita dilihat secara eksternal, kita lemah di dalam literasi, numerasi, dan sains. Nah, kemudian langkah-langkah apa yang hendak dibuat, sampai kepada bahwa tugas pendidikan itu bukan hanya mencerdaskan dari segi intelektual, tapi juga emosional dan spiritual. Jadi isi latar belakang yang dimiliki oleh sekolah SMP RK Makmur itu nyaris sama dengan yang dimiliki oleh SMP Budi Murni 2 itu tadi. Nah, begitu kalau tujuan ini sebenarnya tujuan dari penyusunan naskah akademik ini. Kemudian kalau fungsi adalah fungsi dari naskah akademik ini sebagai fondasi atau sebagai landasan acuan nanti untuk menyusun kurikulum sekolah. Kemudian ini metode yang kami pakai untuk menyusun naskah akademik. Lalu kami tiba pada analisis kebutuhan yang mencakup pada 3 hal, yakni ada ada kebutuhan emosional, kemudian ada kebutuhan intelektual, dan ada kebutuhan spiritual. Dan pendekatan yang kami buat untuk melihat ketiga kebutuhan ini adalah pendekatan yang mengarah kepada kebutuhan anak. Jadi orientasinya itu ke anak. Sejauh mana ketiga kebutuhan ini sudah dipenuhi atau terpenuhi di luar ruang lingkup sekolah, entah itu dalam keluarganya, di masyarakat, atau di lingkungan lain yang tempat dia hidup. Nah, lalu bagaimana sekolah memberikan kebutuhan ini kepada anak atau memenuhi kebutuhannya, baik emosional, intelektual, maupun spiritual. Jadi inilah isi dari analisis kebutuhan dalam naskah akademik ini. Nah, kemudian kita masuk ke bab 2, itu landasan tujuan dan fokus pendidikan. Landasan yang kami pakai, Bapak Ibu, yang pertama itu adalah landasan historis. Nah, ini isinya adalah tentang sejarah sekolah ya. Kami kemarin sudah menyusun sejarah sekolah ini walaupun tidak lengkap-lengkap amat, tapi sudah mencakuplah hal-hal penting terkait dengan sejarah sekolah kita di sini. Yang kami baca di sana, kenapa kami masukkan sebagai landasan, karena sekolah ini pernah mengalami kejayaan, pernah mengalami penurunan. Nah, dari situ kami menemukan alasan-alasan fundamental yang mengakibatkan itu pernah jaya dan mengakibatkan itu pernah menurun. Jadi pasti ada nilai-nilai di sana yang tenggelam, ada nilai-nilai yang timbul gitu. Kemudian ada landasan yuridis, itu juga nyaris sama dengan SMP Budi Murni 2 itu tadi.
Lalu ada landasan budaya. Nah, landasan budayanya yang kami ambil itu adalah Anako di Hamuraun Diau. Itu adalah cara berpikir, filosofi Batak Toba terkait dengan anak, bahwa anak itu adalah harta yang paling berharga dari semua harta yang dikejar dan dimiliki oleh orang Batak Toba. Maka semua harta-harta lain itu harus tunduk untuk harta yang pertama itu, ya, harta yang terpenting itu, yakni keberhasilan anak. Nah, itu diangkat, dijadikan sebagai pola pikir atau sistem berpikir guru-guru di sini, sehingga memandang semua anak yang hadir ke sekolah itu, ia mendaftarkan diri ke sekolah ini sebagai harta yang berharga, sehingga semua harta yang lain, waktu, tenaga, pikiran, dan semuanya itu harus tunduk kepada harta yang berharga itu. Itu landasan budayanya. Kemudian landasan spiritualnya itu adalah landasan spiritual yang kami gali dari Don Bosco sendiri, dari pribadinya, bahwa pendidikan itu bukan hanya sebuah profesi, tapi suatu panggilan, ya, panggilan, dan itu akan mempengaruhi nanti bagaimana sistem pendidikan, kurikulum maupun gestur pendidikan Don Bosco itu sendiri. Lalu tujuan ini adalah tujuan pendidikan yang kami gali dari Don Bosco, apa sebenarnya tujuan pendidikan, ya. Kemudian ada fokusnya, ya. Lalu ada 3 pilar pendidikan Don Bosco terkait dengan nilai itu tadi, ada agama, kemudian ada akal budi, cinta penuh kebaikan. Ini sama, ya, dengan yang disampaikan oleh teman-teman dari SMP Budi Murni 2 ini tadi, karena terkait dengan kesepakatan yang sudah kita buat pada pertemuan kemarin di SMP San Thomas 1, di mana kita sudah mendiskusikan tentang ketiga nilai ini. Nah, bagi kami di sini, akal budi itu adalah jembatan untuk kedua yang lain, jembatan menuju agama, jembatan untuk cinta kasih ini. Nah, dari situlah kami turunkan keutamaan-keutamaan yang ada di sekolah SMP RK Makmur ini tadi. Makanya yang pertama kami tuliskan dulu di sana tentang pengertian core values, lalu keutamaan yang lahir dari 3 nilai itu tadi, nilai Don Bosco itu tadi, keutamaan SMP RK Makmur itu menyangkut kejujuran, kemudian ada disiplin, beriman, kekeluargaan, peduli lingkungan, mandiri, dan kreatif. Jadi ada 7 sakramen lagi, 7 keutamaan, Pak Ibu. Lalu ada penutup. Nah, yang terakhir itu ada daftar kepustakaan, ya, karena baru terpikir tadi seperti yang dikatakan Mas Hendy tadi, ya, atau Mas Harry mungkin, ya, bahwa itu maunya diletakkan di daftar di footnote, tapi kami membuat dalam bentuk daftar kepustakaan. Nah, jadi kira-kira itulah isinya. Kalau saya scroll pun ini ke bawah, garis besarnya sama seperti yang saya katakan ini tadi. Itu saja, Pak Simarmata. Atau perlu saya turunkan semua? Ya. Pak Anton, daftar pustaka coba. Daftar pustakanya, Pak. Oke. Penulisannya nanti sesuai penulisan nanti nganu, Pak, apa? Seperti halnya tadi Pak Kasdin Situmorang, nanti saya beri contoh, atau teman-teman yang dari Don Bosco pasti adalah yang bisa membuat citasi. Bang Marulam itu pasti bisa itu. Citasi, kemudian daftar isi otomatis, daftar pustaka otomatis. Oke, Pak Anton, terima kasih. Keren banget, Pak. Luar biasa. Kerangka berpikirnya udah mantap. Terus naskah kurikulumnya sudah dibuat, Pak? Naskah kurikulumnya kami masih pada landasan-landasan ini, Mas. Landasan-landasannya adalah
landasan filosofis. Saya lihat ini udah saya printkan juga memang. Bisa ditampilkan, Brother. Bisa ditampilkan, Brother. Sebentar ya. Dokumen. Tadinya saya menampilkannya untuk mempermudah dalam bentuk PowerPoint ya. Saya tampilkan PowerPoint aja lah dulu. Ya. Karena agak-agak panjang dia. Ada 2 slide sih masih. Apakah sudah tiba, Bapak Ibu? Oke, ya. Ya, jadi kami sudah oret-oret beberapa ya, khususnya mengenai landasan. Tapi kami bikin nama, kami membuat nama kurikulum kami ini, namanya nanti kurikulum Bosconian. Ya, namanya kurikulum Bosconian. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kami kemarin dalam diskusi dengan tim kurikulum. Yang pertama, bukan karena semata-mata itu adalah pelindung yayasan, tapi memang yayasan sendiri sedang konsen di bidang ini ya, nilai-nilai Don Bosco, sudah mengeluarkan buku, yang mau tidak mau itu harus akan ditindaklanjuti di sekolah ya, diimplementasikan di sekolah. Bakalan dibagikan buku itu, mau tidak mau sekolah Don Bosco akan menjadi Bosconian gitu. Jadi kami mengambil Bosconian ini sebagai nama dari kurikulum sekolah kita di sini. Kemudian selama 2 tahun terakhir ini, memang moto guru, moto cara kami bekerja sudah kami pajang. Ini sudah pajang ini sekitar setahun ini sudah ya. Tapi 2 tahun sudah didengung-dengungkan lewat WA karena belum tatap muka. Tapi sekarang sudah ada ini dipajang menjadi moto kerja semua guru di sini. Selalu Bosconian, bekerja dan melayani dengan prima. Nah, demi melanjutkan ini, maka kami menggunakan nama Bosconian ini ya. Nah, kemudian juga kebutuhan sekolah. Memang kebutuhan sekolah dari tinjau dari anak-anak yang hadir kemari, yang datang, itu memang anak-anak yang memang pendekatannya memang butuh pendekatan Bosconian. Karena tidaknya tinggi dari segi intelektual, tapi memang kebutuhan psikologis anak-anak yang datang kemari cukup dituntut dari kita gitu. Jadi kami melihat gaya dan pendekatan Don Bosco memang tepat untuk pendidikan di sekolah ini. Nah, kemudian yang sudah kami susun baru seputar ini dia, landasan filosofisnya, landasan spiritualitas, landasan psikologis, landasan sosiologis, antropologis, dan landasan iptek. Nah, tapi sedikit Bapak Ibu, walaupun kami mengambil nama Bosconian ini sebagai nama kurikulum, bukan berarti kami menyampingkan budaya. Seperti yang dikatakan tadi bahwa budaya cara berpikir orang Batak itu yang adalah anak itu adalah harta yang paling berharga bagiku itu bagi kami juga adalah yang sangat Bosconian gitu. Jadi kami mengambil filosofi itu, mengambil cara berpikir itu untuk menggabungkannya dengan semangat Don Bosco. Sehingga anak itu tidak asing. Artinya walaupun kita Bosconian kedengarannya asing, tapi karena digabung itu dengan filosofi Batak Toba itu tadi, jadi anak itu merasa bahwa oh ini rumah saya didekati seperti yang saya alami di keluarga, seperti itu dia. Jadi sekali lagi kami masih menggarap tentang landasan-landasan. Ya, itu saja. Terima kasih, Brother Anton Sembiring. Nanti langsung saja sama seperti yang Budi Murni tadi ya, kita tukikkan ke dimensi pendidikan kita. Kalau kita menggunakan landasan budaya atau antropologis, sosiologis, Anakonido Hamoraundiau, bagaimana sekolah, sama seperti yang dikatakan dalam Gravissimum Educationis, bahwa pendidik utama itu orang tua, dan sekolah meneruskan tanggung jawab orang tua. Jadi bagaimana kesinambungan bahwa anak adalah harta yang mulia, itu kita bekerja sama dengan orang tua. Jadi ketika ini dibahasakan, pastinya ada jalinan kuat, erat
kesinambungan formasi dari sekolah ke keluarga atau keluarga ke sekolah. Itu nanti dampaknya ke sana ketika kita masuk dalam unsur budaya lokal ini kuat di sekolah, pastinya ada kesinambungan formasi karakter pendalaman nilai-nilai ini kepada keluarga atau sebaliknya keluarga ke sekolah. Luar biasa, nanti selamat mendalami. Terima kasih Ya, Mas. kalau namanya kurikulum nanti masukkan saja Anakaun Hidau Hamoraun Diau supaya ini menjadi fokus RK Makmur. Ya. Terima Kurikulum Anakaun Hidau Hamoraun Diau. Ya. Kan keren itu ya. Nanti dasar bibisnya bisa dicari lah, Prater. Filosofisnya juga dicari. Bagus kalau pakai dasar-dasar bibis karena di sana memang kuat sih ya di Sumatera Utara. Iya. Ya. Gitu. Bisa ditambahkan juga landasan biblis gitu nggak apa-apa. Ya, karena memang kuat ya di RK Makmur untuk Kristen dan Katoliknya di sana. Iya, dua agama itu. Iya, makanya ketika kita ngomong landasan biblis yang sola scriptura gitu kan, pakai biblis itu kan udah masuk lah. Begitu, Prater. Tambahannya, terima kasih. Oke, Mas. Baik, terima kasih Mas Hendy. Langsung Mas Heri atau dilanjut ke sekolah lain? Lanjut Pak, lanjut. Oke, lanjut berarti Budi Murni 1. Silakan, Budi Murni 1. Baik Pak. Terima kasih. Aceh sambung Pak, bagaimana Pak? Mendengung Pak, terlalu dekat. Oke Pak, terima kasih. Bapak Ibu, kami akan coba untuk menjelaskan apa yang telah kami kerjakan di tim kurikulum SMP Budi Muda 1. Mohon share screen. Bapak Ibu, apakah sudah nampak di layar kita? Sudah Pak, sudah Pak. Baik, terima kasih. Kami dari SMP Budi Murni 1 langsung saja kepada yang ini. Kami beri nama kurikulum kami, kurikulum keluarga. Dengan diartikan jujur, unggul, adaptif, religius, dan apresiatif. Yang pertama kami uraikan sedikit tentang jujur. Perilaku positif dengan berkata sebenarnya, tidak curang. Serta perbuatan dan perkataan yang tidak berlawanan. Jadi sangat dituntun untuk jujur, sejalan perkataan dengan perbuatan. Yang kedua dengan kata unggul, pribadi yang unggul ini identik dengan orang yang optimis, punya semangat yang tinggi, pantang menyerah untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Itu dari kata unggul. Dari kata adaptif, perilaku adaptif adalah kemampuan orang untuk mampu menyesuaikan dengan norma atau standar yang berlaku di lingkungannya. Jadi mampu untuk beradaptasi dengan norma-norma yang ada di lingkungannya. Secara religius, perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya.
dan tetap toleransi atau menghargai agama yang dianut oleh orang lain. Dan apresiatif ini perilaku yang memberikan penghargaan yang dinilai untuk menghargai hal karya atau hasil usaha yang dikerjakan oleh seseorang. Jadi mampu untuk menghargai, tidak melecehkan untuk orang lain. Walaupun hasil karya orang lain itu tidak sebagus karya yang dibuatnya sendiri. Jadi harus mampu untuk menghargainya. Itulah yang kami buat nama kurikulum kami, yaitu juara, dari kata bahasa Indonesia. Yang bab pertama itu kami buat dalam hal landasan kurikulum. Landasannya tidak jauh berbeda dengan teman-teman yang lain, tentu saja yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Itu pada landasan juridisnya, dan kemudian pada landasan spiritualitasnya, merupakan dasar atau fondasi rohani yang digunakan dalam seluruh proses pengembangan kurikulum. Landasan spiritual menjadi landasan dalam proses pengelolaan sekolah, dari kurikulum, proses pembelajaran, dan berbagai macam kegiatan pendidikan yang dilakukan. Dari landasan sosiologinya diambil karena si anak adalah datangnya dari masyarakat, tentu saja juga mereka nanti masuk ke dalam pendidikan yang informal, formal maupun yang non-formal. Baru kemudian landasan filosofisnya, di sini sebelumnya kami membuat di naskah akademik. Landasan filosofisnya itu adalah Marharwan Bolon. Marharwan Bolon ini berasal dari kata bahasa Batak Simalungun. Marharwan itu diartikan bekerja. Bolon itu diartikan dalam cakupan jumlah yang banyak. Jadi Marharwan Bolon itu bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam cakupan jumlah yang banyak. Kalau di sekolah kami artikan ini guru-guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Itu jumlahnya. Maka kami memilih dalam filosofis di naskah akademiknya Marharwan Bolon. Di dalam naskah filosofis di dalam naskah kurikulum ini, tentu kami menghubungkannya dengan judul tadi, dan tentu juga dikaitkan dengan pendidikan yang berakar pada Corvelus, inti YPK Don Bosco, dan juga budaya inti sekolah, yang tentu berkelanjutan dan kehidupan masa kini dan membangun landasan kehidupan masa depan. Juga dalam landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana pengetahuan dan teknologi ini tidak bisa dipisahkan. Sedang teknologi ini kan aplikasi daripada ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan kita. Jadi landasan ilmu pengetahuan dan teknologi itu yang kami gunakan. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, landasan psikologis. Landasan psikologis ini nanti tentu kita akan memperhatikan, yang pertama adalah dari dari karakter lembaga SMP. Yang pertama itu dari karakter lembaganya, tentu saja kalau di SMP itu ada istilah education
pendidikan 9 tahun. Lalu kemudian ada juga dari segi karakteristik peserta didik SMP. Ini kami anggap perlu karena dalam mendidik nantinya harus diketahui tentang usia si anak tidak diberlakukan sama dengan usia yang berbeda, terutama dalam hal melayani si anak. Jadi boleh diartikan bahwa di Indonesia itu rata-rata usia si anak SMP itu umur antara 12 tahun sampai dengan 13 tahun atau 14 tahun seperti itu. Jadi betul-betul kita harus memperhatikan perkembangan peserta didik yang ada di SMP. Perkembangan fisiknya juga, ya. Karena pada perkembangan fisik di tingkat SMP ini atau usia 12 tahun, 14 tahun, 15 tahun ini pada umumnya perkembangan fisiknya sangat menonjol sekali. Jadi kurikulum yang menyertakan jam olahraga juga sangat penting dalam hal memperhatikan itu, ya. Supaya mereka juga terarah dalam hal perkembangan fisiknya, tidak hanya dalam pelajaran saja. Nah, kami teruskan saja. Kami sudah membuat beberapa hal dalam hal ini, nanti boleh dikoreksi. Kalau ada hal yang kurang pas atau dalam bentuk masih salah seperti itu. Dalam naskah kurikulum juga kami akan membuat sistem penilaian. Nantinya akan direncanakan masih seperti ini. Kalau nanti ada hal-hal yang perlu ditambahkan, monggo. Seperti halnya masih ada ulangan harian, ulangan semester, ulangan atau kenaikan semester, atau ulangan kenaikan kelas, begitu. Itu juga nanti akan dicantumkan di dalam naskah kurikulum kami. Dalam rumusan misi sekolah, masih ini yang bisa kami lakukan, masih dalam bentuk visi misi, ya. Kalau visi sekolah itu pembentukan manusia muda yang berkualitas, cinta belajar dan bermoral, serta berakhlak mulia. Jadi juga kami sudah buat misinya ada 4, dan ada juga tujuannya yang kami buat, tujuannya ada 5. Ini sudah kami buat semuanya. Dan juga model kurikulumnya itu kami buat adanya di bab 3 model kurikulum. Baru di bab 4 ini adalah tujuan pendidikan. Yang pertama itu tujuan pendidikan gereja, ini masih dalam proses Bapak Ibu kami buat. Baru yang kedua, tujuan pendidikan nasional. Nantinya ini tujuan pendidikan nasional semua hampir sama, tetapi dihubungkan juga dengan tujuan pendidikan di sekolah kita, yang sesuai juga dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sikdiknas. Jadi kami telah menghubungkannya nantinya dengan kurikulum kita, adalah yang seperti ini. Bahwa di SMP Budi Murid 1 sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang 45, bahwasanya pendidikan melalui proses pelajaran di SMP Budi Murid 1 tidak hanya menggali pada kemampuan kognitif, yakni proses pembelajaran melalui pengembangan budaya, membaca, menulis, dan berhitung saja, melainkan pada konsep dan kemampuan daya pikirnya atau berpikir kritis, dan membangun karakter pribadi siswa melalui kurikulum yang dijalankan. Pelaksanaan sistem pendidikan di SMP Budi Murid 1 menerapkan sila-sila dan Pancasila dalam kehidupan sekolah maupun pribadi siswa, dan sejalan dengan core value yang ditetapkan oleh YPK Don Bosco dan yang ada di sekolah, yaitu tentang religius,
dengan menghargai kepercayaan sesama, melakukan ibadah, merayakan perayaan agama, dengan menanamkan sikap bela diri, cinta tanah air, cinta produk lokal melalui pelajaran PKN, kesenian, sejarah di sekolah, integrasi dengan membentuk karakter siswa yang mempunyai integrasi atau pendirian, gotong royong, saling bahu-membahu menolong sesama, dan mandiri memiliki keberanian dan kreativitas yang tinggi. Nah, ini dia yang kami kaitkan dengan Sikdisnas dan Undang-Undang Nomor 20 tadi. Baru di dalam bab ini juga Bapak Ibu ada dibuat tujuan pembelajaran yang objektifnya ada di RPP. Hal ini kami masih sedang membuat atau masih dalam proses. Begitu juga dengan bab yang kelima, struktur teladan, ini juga masih dalam proses. Dan bab yang keenam, strategi implementasi, yaitu dengan ekstrakurikuler. Dengan ekstrakurikuler yang ada kita sediakan di sekolah, itu adalah paduan suara, ensemble, tari tradisional, tari modern, basket, futsal, sepak bola, karate, pramuka. Itu yang di dalam ekstrakurikuler. Dan kokurikulernya ada juga kami sudah sediakan, yaitu tentang guru ataupun siswa ataupun rekoleksi. Kalau dalam bentuk non-kurikuler, kami juga sudah menyediakan adalah seperti ini sudah biasa, upacara bendera, doa Anjelius, atau lihat sampah, ambil. Nah, Bapak dan Ibu masih sampai di sini yang bisa kami lakukan. Mohon bantuan daripada narasumber atau teman-teman untuk menyempurnakan yang sudah kami sampaikan. Demikian saja dari kami, SMP Budi Murid 1, atau ada mau tambahkan Pak Abi Ginting? Oke, terima kasih Pak. Naskah akademiknya udah jadi ya Pak? Kami kembalikan kepada Krismanus Marmada. Terima kasih. Pak John Sinaga, naskah akademiknya sudah jadi Pak? Naskah akademik, iya Mas. Naskah akademiknya itu sudah kami serahkan hard copy ataupun soft copy-nya ke Yayasan Don Bosco. Wah, mantap. Bisa di-scroll Pak. Kita melihat saja. Melihat Naskah akademik. Naskah akademik ya Mas. Close dulu itu. Ya, Yang mana naskah akademik itu? masih dilihat di drive di Sini ya. keluar lagi baru mau dididik. Apa? Tolong Pak. Ya. ketemu kah Pak? Kalau nggak ketemu ya nggak apa-apa Pak, biar Suster Parmina aja yang pusing. Yang koreksi. Iya, makasih Mas, makasih. Kami sama mencarinya seperti ya nanti kami mendapat soft copy-nya juga ya Pak di kolom chat. Nanti kalau sudah ketemu nanti. Bagaimana lagi kurikulum juara itu kan pastinya juga ditelurkan dari naskah akademik. Tapi catatan kami mohon untuk sementara waktu tidak perlu mengutip buku 1 KTSP-nya, Pak. Ya, karena kita mau menciptakan kurikulum unggul di sekolah Bapak. Terus soal citasi dan catatan kaki yang menjadi sumber, mohon dimasukkan juga. Saya tertarik dan tergelitik ketika di tulisan Bapak tadi bicara soal iptek bukan monopoli dari bangsa atau kelompok tertentu. Nanti dicari sumbernya itu yang ngomong itu ya Pak.
supaya kita bisa bebas merdeka menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi setempat. Misalnya di tempat Bapak John ini, itu kuat di daerah pertanian, apakah iptek teknologi digital, ilmu pengetahuan dan teknologi digital dengan ilmu pengetahuan dan teknologi astronomi, begitu misalnya, untuk membaca musim. Nah, gitu ya. Apakah teknologi digital lebih unggul di sana? Atau kita bisa menciptakan sistem teknologi baru dengan astronomi atau apa gitu ya. Kalau di sana memang kuat di pertanian atau sistem teknologi pertanian. Jadi kita memang unggul di tempat Bapak. Mencari, menggali hal-hal keunggulan-keunggulan dari yang senyatanya ada. Gitu. Catatan kami untuk naskah kurikulum, bagaimana naskah akademik itu kita kontekstualisasikan dalam pendidikan di sekolah dan masyarakat Bapak dan Ibu, ini untuk semuanya juga. Tentu akan berbeda misalnya antara di Murni dengan Santo Thomas 3, Santo Thomas 4, Santo Thomas 1. Masing-masing sekolah punya keunggulan masing-masing. Begitu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih. Dari saya ada beberapa Pak. Di luar biasa juara Pak kurikulumnya, keren, diberi nama juara. Jelaskan lebih dalam lagi Pak, masing-masing. Seperti misalkan apresiatif di sekolah Bapak, misalkan mempergunakan pendekatan apresiatif inquiry misalkan. Itu ditupikkan, dalamkan, cari sumber-sumbernya, ditulis di situ. Citasi dan catatan kaki perlu ada Pak, karena tulisannya banyak sekali. Dan kita butuh sumber-sumber yang valid. Kemudian untuk landasan yuridisnya itu cari landasan yuridis yang berkaitan dengan budaya Pak. Terus yang spiritualitas masukkan 3 core value yayasan. Landasan psikologis masukkan teori belajar Pak. Kemudian di sistem penilaian selalu saya mengatakan bahwa ini menjadi hal yang tantangan kita, apakah penilaian nilai core value, nilai itu bisa dinilai dengan ulangan harian dengan angka 1 sampai 10. Kemudian mengobservasi spiritualitas anak hanya dengan mengamati dalam kurun waktu di sekolahan saja, apakah itu bisa? Ini mohon untuk dipertimbangkan. Seperti yang di dokumen draft kerangka kurikulum yang kami bagikan itu, ada link-link website yang bisa diakses untuk mungkin penilaian ulangan harian silakan dari sisi kognitifnya. Tapi apakah kognitif ini satu-satunya stempel kita kepada anak? Gitu. Kemampuan kognitifnya tidak baik. Misalkan saya, IQ saya itu 90. Tapi kan misalkan interpersonal saya baik. Kemudian kecerdasan linguistiknya mungkin saya juga baik. Nah, kemudian cap itu yang melekat angka kognitif. Dari ulangan harian melekat terus sampai seumur hidup di anak. Nah, mungkin bisa di-mix, digabung antara kognitif dan juga melihat
sikap anak dengan deskriptif, gitu. Beriman, kemudian loving kindness, anak ini dominan di mana? Ini menjadi perlu dipertimbangkan, Pak. Kemudian strategi implementasi yang ekstrakurikuler, kokurikuler, non-kurikuler, itu nanti dijadikan suplemen ya Pak ya. Suplemen di dalam naskah kurikulumnya. Kemudian di naskah kurikulum atau dokumen kurikulum juara ini, kita tidak membahas mata pelajaran IPA, IPS, biologi, dan sebagainya, Pak. Tutup saja dokumen KTSP. Itu apa namanya, bikin kita bingung nanti. Lupakan dulu lah, dokumen KTSP-nya lupakan dulu saja. Kita menggali dokumen kurikulum unggul kita masing-masing. Begitu ya Pak John? Cara teknis seperti itu. Luar biasa Pak, tadi kalau sumber-sumbernya jelas, itu sangat bagus dokumen kurikulum Bapak. Sumber-sumbernya jelas Pak. Ya, itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kuat sekali. Psikologis di anak-anak tingkat SMP. Mungkin dimasukkan juga yang PIASE itu. Masuk di sana dan seterusnya. Begitu. Terus pertimbangkan lagi hal yang masuk di dokumen kurikulum ini. Dokumen ini bisa dipakai 5 tahun. Kalau ada nama guru atau nama apapun, kira-kira tidak bisa 5 tahun, itu tidak usah dimasukkan di dokumen kurikulum ini. Misalkan begitu. Jadi kita berpikirnya panjang. Jadi dokumen itu tidak berubah-ubah. Itu ya. Itu dari kami. Pak Krismanus silakan diatur untuk waktunya, ini masih kurang, ada beberapa sekolah lagi Pak. Terima kasih Mas Heri. Saya kira nanti akan ada rangkumannya untuk semua. Narasumber kami bertiga punya catatan, nanti mungkin bisa gambar sekaligus. Kami lanjutkan dulu dengan SMP Budi Murni 3 yang lebih dekat ke katedral. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Simarmata. Ini saya coba dulu, saya bagikan naskah akademik kami ya Bapak Ibu. Bagaimana Pak Simarmata? Sudah nampak teksnya Bapak? Belum sampai Pak, masih OTW. Belum Pak. Masih di stasiun kereta api mungkin Pak. Belum juga Bapak Ibu? Oh, mungkin ada sudah kena bonjol ini. Belum nyampe berarti belok dia dari katedral ke bonjol. Memang dari tadi nggak lancar di sini Pak. Saya coba lagi ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, berkaitan dengan pengantar di awal tadi, lebih simpel barangkali mengingat waktu, bisa juga sebagai pertimbangan. Yang kedua adalah bila perlu banyak bertanya lah, kan? Lalu nanti berkaitan dengan itu sepintas akan kami tampilkan atau kami sampaikan naskah akademik dari SMP BEM 3 ini, mulai kami tampilkan dulu dari daftar isi ya Bapak Ibu, dari daftar isinya.
yang bab satunya ini, latar belakang tujuan naskah akademik, ini hal yang baru sama seperti yang kemarin, yang sudah pernah kami presentasikan. Kemudian landasan yang kedua ini adalah landasan teoritis ini, Bapak Ibu. Ada di sini landasan juridis kami buat, landasan juridisnya itu adalah undang-undang tentang pendidikan, kemudian asesmen nasional. Kemudian ada landasan teoritis. Landasan teoritis ini ada hakikat kurikulum pendidikan, program penilaian pembelajaran internasional PISA ini ya, lebih fokus ke sana. Kemudian profil pelajar Pancasila, berikutnya adalah core value. Nah, ini kami tampilkan di bagian landasan teoritis. Yang berikutnya, yang bab 3, pembahasan penentuan core values. Ya, jadi di sini ada bagian dari bab 3 ini ada metode penelitian ya, nanti di dalam naskah itu kami buat itu. Kemudian menggali nilai utama sekolah. Jadi menggali nilai utama sekolah ini sama seperti yang sudah kita bahas beberapa lama ini adalah ada di situ dengan wawancara, dengan narasumber, misalnya tokoh pendidik, tokoh agama, alumni, orang tua dan sebagainya. Kemudian nilai budaya atau budaya lokal. Kemudian yang berikutnya adalah core value yayasan dan Bosko. Kemudian visi misi yayasan dan sekolah. Baru nilai utama sekolah. Jadi kami agak berbeda kalau saya amati dengan sekolah yang lain, langsung berkaitan dengan permasalahan yang bingung kami sampai saat ini. Apakah memang bisa seperti yang kami buat ini, atau juga bisa nanti seperti yang sudah dibuat oleh teman-teman dari sekolah lain tentang nilai budaya. Jadi nilai budaya itu kan ada yang membuat misalnya seperti kami di dalam naskah akademik ini nanti adalah patun honguduan tuis hamagoan. Baru di RK Makmur itu ada dibuat nilai budaya yang diterapkan itu nanti adalah anak pekido hamoran dia kan begitu Bapak Ibu. Sementara ada saya lihat juga ada sampai 3 ini. Filsafah ini dicantumkan di dalam kurikulum, artinya berbeda core value atau nilai keutamaan yang mau diterapkan di sekolah A, maka nanti sejalan dengan itu berbeda juga yang dibuat nanti sebagai nilai budaya. Jadi itu menjadi bingung, nanti mudah-mudahan bisa jelas hari ini kami tangkap itu. Lalu sebelum ke sana langsung kami ke hal yang baru. Artinya yang belum pernah kami tampilkan selama ini berkaitan dengan naskah akademik ini ya Bapak Ibu. Masuk langsung kami ke bab yang penentuan core value Bapak Ibu. Dengan segala prosesnya ini Bapak Ibu bisa juga sebenarnya saya bacakan satu persatu atau saya ringkas, tapi proses ini kita anggap bahwa memang sudah pernah kami tampilkan itu ya. Dari hasil proses ini, inilah nanti yang mau kami tunjukkan dulu Bapak Ibu tentang nilai utama ya, nilai utama dari SMP Budi Murni 3. Nah ini Bapak Ibu. Adapun yang menjadi core value SMP Budi Murni 3 adalah sebagai berikut. Jadi ini kan ketentuan yang wajib seluruh YPK Don Bosco atau unit sekolah harus mengikuti core value yayasan. Ini bertuhan atau religius. Jadi berkaitan dengan religius ini yang kami ambil nilai keutamaan di SMP BM 3 adalah beriman. Kemudian jujur, belas kasih. Lalu dari akal budi sebagai core value yayasan kita, kami ambil dari sana adalah disiplin, kreatif, mandiri. Kemudian yang ketiga tentang cinta kasih atau kebaikan hati. Dari sana juga kami ambil nilai keutamaan yang mau kami terapkan adalah ketulusan, sopan santun, kerjasama. Jadi setelah itu Bapak Ibu, kami jelaskanlah di sini, deskripsikan di sini, religius itu seperti apa gambarannya, atau singkatnya semua nilai keutamaan yang telah kami tentukan oleh tim pengembang kurikulum di SMP BM 3 itu, kami deskripsikan satu persatu.
Dan nanti ada tabel tentang nilai core value atau nilai keutamaan dari SMPBM 3 itu, ada tabel nanti Bapak Ibu akan saya tampilkan juga tentang tabel sampai di sana yang kami pilih itu adalah nilai keutamaan, terus indikatornya, deskripsinya, dan seterusnya nanti Bapak Ibu. Ini nilai beriman apa, jujur itu seperti apa, akal budi, dari akal budi ini disiplin, kreatif, kami deskripsikan semua Bapak Ibu di sini sebagai core value atau nilai keutamaan nanti yang mau diterapkan di SMPBM 3. Barulah masuk ke sini implementasi core value model integrasi. Jadi maaf sebentar saya potong, tabel itu nanti saya tampilkan, kebetulan apa dia bentuk tabelnya ketepatan kami buat di slide sendiri. Nah, nanti akan saya tampilkan Bapak Ibu ya, karena di sini kemarin ketika kita mau print, mau dikirim ke yayasan naskahnya, kita buat bentuk landscape. Jadi agak kita pisahkan bentuknya dari naskah akademik ini ya Bapak Ibu. Nanti akan saya tampilkan. Karena itu nanti menjadi pertanyaan juga buat kami. Yang perlu penjelasan mungkin buat kami nanti. Jadi di sini bab 5 implementasi core value model integrasi kami buat. Jadi kalau ada pun tadi misalnya ada kami dengar apa namanya diterapkan itu nilai keutamaan itu di ekstrakurikuler dan lain sebagainya, maka kami putuskan adalah implementasi core value atau model integrasi begitu. Jadi artinya kami harapkan nanti bahwa nilai-nilai keutamaan yang kami pilih ini yang mau kami hidupi di warga SMPBM 3 adalah model integrasi, maksudnya dimasukkan dalam semua mata pelajaran yang ada di sekolah kita. Tadi pun memang ada yang membuat apa namanya bentuk suplemennya atau dimasukkan dalam ekstra. Kami belum terpikir memang sampai ke sana karena integrasi ini kan masih sebatas mata pelajaran, tapi semua guru sudah berperan di dalamnya. Nah, mudah-mudahan nanti dengan pertemuan pembahasan pertama tadi memang ada masukan, mungkin nanti akan kami tambahkan model suplemen atau dimasukkan dalam ekstra. Nah, itu dulu Bapak Ibu. Kemudian inilah penutupnya, ini kesimpulan dan saran, ini hal yang biasa saya kira Bapak Ibu. Lalu saya tampilkanlah di sini yang menjadi tabel core value atau nilai-nilai keutamaan yang ada di SMPBM 3. Baik Bapak Ibu, inilah tabelnya. Setelah kami tentukan berdasarkan proses yang di awal tadi sesuai dengan daftar isi itu Bapak Ibu, maka inilah sebagai nilai keutamaan yang nantinya akan kami hidupi di sekolah kita SMPBM 3. Nah, ini core values YPK Don Bosco itu kan di sini ada 3, sudah kami tampilkan di sini yang 3 core values itu religius atau bertuhan, maka nilai keutamaan sekolah kita berdasarkan prosesnya itu sampai muncul inilah yang kami tetapkan Bapak Ibu. Beriman, dari deskripsi beriman kami buat di sini, lalu kami buat indikator. Jadi indikator yang beriman itu seperti apa? Ini memang masih sedikit ini Bapak Ibu, mohon maaf, nanti akan lebih banyak lagi ketika prakteknya nanti kami mengembangkan indikator ini atau keutamaan ini masuk ke dalam KD, kompetensi dasar nanti dalam pengembangan kurikulum. Jadi di sini ada kami buat beriman itu seperti apa. Jadi indikatornya ini, siswa berakhlak agama, kemudian berakhlak pribadi, berakhlak kepada manusia, berakhlak kepada alam, berakhlak kepada negara. Kira-kira inilah sebagai indikator yang kami tentukan disebut siswa itu beriman. Dikaitkan nanti dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, Bapak Ibu. Kemudian jujur. Jujur itu seperti apa? Nanti kami deskripsikan. Di sini ada deskripsinya, kemudian indikatornya kami buat, jujur itu disebut jika si anak itu tidak pernah berbohong, kemudian mau menepati janji, kemudian jujur dalam tindakan. Yang seperti ini sebagai indikator nanti tentang kejujuran. Dan juga nanti
alat-alat ukur lainnya atau indikator-indikator lainnya nanti akan kami kembangkan menjadi sebagai alat ukur ya Bapak Ibu. Kemudian tentang sopan santun. Nah, sopan santun ini ada juga deskripsinya. Jadi ada di sini kerjasama. Yang kerjasama itu indikatornya di sini kami buat ya siswa mampu berkolaborasi, siswa memiliki kepedulian, siswa dapat berbagi. Nah, ini sebagai indikator. Kemudian disiplin. Nah, disiplin itu seperti apa yang disebut dengan siswa yang disiplin, kami deskripsikan juga. Yang kami harapkan nanti siswa yang disiplin itu seperti apa. Maka di sini indikatornya ada Bapak Ibu. Ketepatan waktu, peraturan yang berlaku, tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan seperti yang saya utarakan tadi, berkaitan dengan penentuan portfolio dikaitkan dengan budaya, kan budaya yang kami pilih di sini Bapak Ibu adalah berdasarkan ya prosesnya selama ini kami pilihlah apa namanya anak koki patun hanguluan tois hamagoan gitu. Patun hanguluan tois hamagoan. Jadi di semua tentang nilai keutamaan ini yang satu itu yang kami terapkan. Sementara ada kami dengar dari unit lain banyak apa namanya filsafat budaya yang dimunculkan gitu berkaitan atau disesuaikan dengan nilai keutamaan yang mereka pilih. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Apakah memang bisa 2, 3 atau hanya 1 dan seterusnya? Itu juga menjadi pertanyaan buat kami supaya kami pun nanti bisa memperbaikinya Bapak Ibu. Jadi di kesimpulan tadi memang di kesimpulan kami buat tadi sudah saya share sebenarnya tapi belum sempat sampai ke sana ya. Kesimpulan itu nanti bahwa memang nilai keutamaan sekolah ini nanti akan dimasukkan dalam KD-KD dan juga nanti berkaitan dengan indikator yang ada di sini yang kami buat. Dan mungkin pada saat proses berlangsung nanti pengembangan kurikulum masih akan kami tambah nanti indikator-indikator apa saja nanti yang kami harapkan berkaitan dengan nilai keutamaan yang telah kami tentukan di SMP Budi Murni 3. Nah, itu saya kira kemudian mungkin perlu saya tampilkan juga apa namanya Bu daftar pustaka ya Bapak Ibu. Di teks itu enggak dapat. Mau. Maaf Bapak Ibu, ini saya tampilkan ya daftar pustakaan ini Bapak Ibu. Daftar pustaka. Jadi segala sesuatu berkaitan dengan apa namanya landasan teori. Inilah sebagai sumbernya daftar pustakanya Bapak Ibu. Ada dari buku, ada dari Google dan lain sebagainya. Nah, ini banyak sekali ini Bapak Ibu. Demikian Pak Simarmata, kurang lebih. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Simarmata. Baik Pak, silakan stop screen Pak. Oke Pak. Baik, terima kasih dari SMP Budi Murni 3. Saya kira Mas Heri, Mas Hendi, dan Bro Darwarto ditanggapi dulu yang khusus yang Budi Murni semua ini secara keseluruhan. Termasuk dari pertanyaan Pak Hisik, apakah boleh ungkapan itu lebih dari 1? Mereka hanya menggunakan 1, apakah boleh misalnya lebih dari 1? Dan apa kira-kira sisi positifnya, apa sisi negatifnya? Kami serahkan kepada moderator. Kami silakan kepada narasumber. Silakan Mas Heri atau Mas Hendi atau Buder. Saya dulu ya, Pak.
Coba Silakan. saya dulu. Oke, Buder, untuk yang teknis saja, Buder. Nanti yang rohnya Buder Warto yang akan menjelaskan tentang bagaimana mereksa kerasulan pendidikan berbasis nilai dan budaya supaya tidak membingungkan ya. Kalau Buder Warto ini punggawa dalam evaluasi penanaman nilai dan evaluasi program juga. Pak Hisik Simbolon bersama teman-teman rekan-rekan pengembang kurikulum dari Budi Murni 3 tidak masalah untuk menjadi pembeda, Bapak. Berbeda dengan yang lainnya justru akan mendatangkan kontras dan itu akan kita maknai dengan penuh kekayaan. Jadi tidak harus 1, tidak harus 2, tidak harus 3, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Jadi misalnya ketika Bapak bicara soal kerajinan, anak rajin itu ya bisa kita gunakan kata-kata ringgas dalam bahasa setempat. Atau misalnya kita menggunakan Marsia Dapari itu ada kata kebersihan itu ya, bersih. Ada IAS, bersih jiwa, bersih badan, bersih pikiran, bersih rumah, dan lingkungan. Jadi sama seperti yang RK Makmur tadi, untuk landasan-landasan kurikulumnya, landasan-landasan naskah akademiknya, silakan gunakan juga bahasa-bahasa lokal. Supaya ini kan kita berbasisnya kebudayaan dan nilai-nilai yang akan kita langsungkan dalam program organisasi penggerak itu. Dan tidak apa-apa Pak, untuk menjadi pembeda itu memang kita sarankan karena perbedaan itu justru akan memperkaya. Itu Pak Hisik. Terima kasih. Tidak usah takut untuk tidak sama karena selama ini kita diseragamkan tetapi juga hasilnya kita kurang leluasa dengan keseragaman itu. Semoga ini bisa menjadi gebrakan dan dorongan untuk menjadi pengungkit dan mengubah kurikulum nasional. Semoga kita berharap bersama dengan adanya ini ya Pak. Nilai-nilai, keutamaan-keutamaan, kearifan-kearifan lokal, lalu profil pelajar Pancasila bagaimana disinergikan dalam naskah kurikulum, maka nanti ditampakkan sama Pak Heri bagaimana hal itu tidak hanya dikolaborasikan ya, tetapi sampai masuk diintegrasikan, diinternalisasikan ke guru-guru terlebih yang pertama, lalu kita tularkan kepada peserta didik kita. Nanti untuk SKL, kompetensi dasar, tadi kompetensi dasar sudah kami jelaskan di awal ya Pak, mungkin bisa ketika penjelasan Budi Murni 2, Pak Marihot, Pak Kastin tadi bisa dilihat lagi bagaimana menentukan KD, mengembangkan atau memformulasikan kompetensi dasar dan indikator, kan tadi kami sudah menjelaskan di awal. Begitu saja dari saya yang soal teknis, misalnya nilai budaya banyak sekali juga nggak apa-apa dan itu bagus. Tapi sejauh mana itu konsisten, ya, konsisten dan berkelanjutan kita kawal bersama. Nah itu tugas selanjutnya, tugas Pak Hisik dan teman-teman sebagai guru mengawal ini. Ketika mengucapkan misalnya pantun Hamagoan, Tois Hamagoan gitu ya, atau yang tadi Anakonido Hamoraundiau. Ini mohon maaf kalau pronunciation saya salah gitu ya. Karena saya cuma bisa 2 kata. Hasian. Iya, hasian dan holongan. Lalu ya itu kata-kata budaya kita bangkitkan lagi supaya begini ada masalah. Bapak, Ibu, saya harus bercerita tentang pengalaman kami ketika minggu lalu kami berdiskusi bersama Buder Petrus Parianto
Ini untuk semuanya saja ya. Nanti Bu Derwarto akan menambahkan juga. Buder Petrus Parianto itu seorang doktor spiritualitas dari Belanda. Dia menggarap soal naskah akademik atau disertasinya itu tentang wayang. Dia orang Jawa Tulen yang bisa berbahasa Jawa dan sangat fasih, sangat paham tentang dinamika pakeliran atau wayang. Akan tetapi ketika ketika naskah akademik atau disertasinya itu dibaca oleh orang Belanda yang kita bilang orang asing, ya dibaca begitu lalu dikomentari, yang menulis ini tidak bisa berbahasa Jawa. Ya. Kan menyakitkan itu ya. Kita yang mengaku orang Jawa dan menganggap bisa berbahasa, bertingkah laku karena pola pikir, pola rasa, dan tindakan kita mencerminkan etnisitas tertentu, kekayaan-kekayaan, kearifan-kearifan budaya tertentu. Tetapi ketika orang asing menilai kita bukan orang Jawa, itu kan menyakitkan. Kedepannya kami juga tidak ingin hari itu berlaku untuk anak-anak peserta didik dari Toba, dari Karo, dari Simalungun, atau dari Batak yang lain ya. Kita akan menggali bersama nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai dan kebudayaan. Kita sinergikan dan internalisasikan ke sekolah-sekolah kita. Begitu Bapak Isik Simbolon, mungkin bisa menegaskan hari ini. Saya tambahkan ya Pak Kris. Silakan. Ya. Mas. Ya, mengenai perbedaan itu tadi Pak, seperti yang dikatakan Mas Hendy, tidak apa-apa Pak, nggak masalah. Di dalam perbedaan itu ada kebenaran kok. Semua bisa dicari dalil kebenarannya. Tetapi bagian yang untuk memudahkan kerangka berpikir kita, ya ada kesepakatan-kesepakatan. Kebenaran itu kan kesepakatan, Pak. Kesepakatan. Saya sama Mas Hendy itu menyepakati tentang dosa. Ya itu kesepakatan kami berdua. Tapi tidak saya ungkap di sini ya. Terus kemudian misalkan ini kesepakatan antara terminologi, nilai, keutamaan, praksis sosial, dan itu ada dasar ilmiahnya, maka bedakan antara memakai kata nilai itu untuk core value. Kalau sudah ada tulisan core values, ya jangan ditambahin nilai. Core values nilai keutamaan, nah malah semakin rancu nanti. Keutamaan selain dari core value itu keutamaan. Perilaku untuk mencapai keutamaan, indikatornya adalah praksis moral. Kemudian untuk sebelum membuat indikator di dalam keilmuan teknologi pembelajaran, itu menentukan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Tadi Bapak ada deskripsinya baik, itu Bapak kembangkan dari apa nilai keutamaan namanya yang kami berikan kerangka draft kerangka kurikulum itu ada kolom-kolomnya itu Pak. Bapak tambahi deskripsi, oke, tidak apa-apa. Kemudian di situ ada kompetensi dasarnya dulu dibuat, baru kemudian indikatornya. Terus kemudian tadi ada di daftar isi itu saya melihat ada ASN. ASN itu apa ya Pak ya? Maaf Pak, N-nya itu apa ya? AN sebenarnya itu Pak, AN diralat. AN. Saya pikir aparatur sipil negara. Ya. AN. Untuk yang AN mungkin bisa dihilangkan dulu Pak. Oh, itu. Terus kemudian kembali lagi masalah
sitasi kutipan, bagaimana menuliskannya, terus kemudian berikutnya di yang daftar pustaka. Itu menjadi catatan. Baik. Dari saya itu dulu Pak Krismanus. Terima kasih Mas Heri. Bruder Warto, silakan Bruder. Halo, ya, bisa didengar? Jelas Bruder. Ya, makasih. Saya senang mendengar apa yang sudah disampaikan. Saya berbagi juga terkait kita ini kan sekarang bicara bagaimana melaksanakan, mengimplementasikan nilai yang sudah kita pikirkan, kita rumuskan. Seperti komentar saya yang pertama tadi, sekali lagi, kita sebagai kepala sekolah harus mampu menerjemahkan nilai itu ke dalam kegiatan konkret. Kalau tadi pagi saya juga didatangi wakil kepala sekolah saya di salah satu SMP di Kota Semarang, SMP kecil di pinggir kota, itu juga berpikir bagaimana nilai-nilai yang mereka gali di sekolah itu ingin diwujudkan. Tapi mereka, wakil kepala sekolah saya di bidang kesiswaan ini ingin mengemas di kegiatan ekstranya secara lebih profesional. Kalau tadi saya katakan, dia sudah merancang bagaimana pentas kegiatan seni di pusat kota, ya, tidak harus membayar tempat, tidak harus apa, tapi persiapan. Tetapi harus ada persiapan minimal setengah tahun. Pendidikannya, proses pelatihannya panjang, pelatihannya dikontrol. Nah, pada saat pelatihan kegiatan ekstra itu, nilai-nilai yang ditemukan itu ditanamkan. Itu modelnya seperti itu. Lalu nanti ada produk. Kalau intrakurikuler, itu kan produknya, laporannya berupa raport. Nah, kalau ekstra, kita tuh produknya apa? Selama ini kita jarang sekali melakukan pembinaan sampai kepada produknya. Kalau produknya itu bisa lomba, ya sudah ikut lomba, itu bagian dari produk. Ya, kalau produknya itu pentas, ya pentas lah, tidak harus pentas dalam arti sewa panggung yang mahal, enggak. Gunakan sumber-sumber yang ada di sekitar kita. Kalau kita sekolahnya ada di kota-kota besar, ya sekelompok anak teater atau paduan suara, nyanyi aja di mall, atau nyanyi aja di taman-taman, di pusat-pusat keramaian itu, biar nanti mereka bisa itu. Itu salah satu ide saja yang juga saya coba kembangkan untuk sekolah-sekolah kami yang ada di Semarang. Ya, kami selama masa pandemi ini saya juga menggoyang sekolah kami di Kota Semarang. Besok Bapak Ibu bisa lihat tanggal 8 Desember drama musikal melibatkan 18 sekolah kami di Kota Semarang. Perayaan pelindung yayasan Santa Perawan Maria yang digandung tak bernoda. Kami kolaborasi dengan 19 sekolah dan selama 10 hari, selama 18 hari, 2 hari sekali ada pentas drama musikal dari masing-masing unit kegiatan-kegiatan mereka. Nah, ini bagian dari bagaimana menciptakan suasana meriah, gembira, dan anak-anak. Bahkan berhasil juara marching band online di tingkat ASEAN kemarin di sekolah kami di Semarang. Nah, itu kan hal-hal yang bisa kita dorong bagaimana kreativitas itu selalu dikembangkan, diwujudkan. Semuanya mengalir dari nilai yang sudah kita sepakati. Itu berkali-kali saya sampaikan, jangan sampai kegiatan itu tidak sinkron dengan nilai yang kita rumuskan. Nanti sia-sia kalau nggak sinkron. Begitu. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih, Bruder. Waktu kita tinggal 1 jam 15 menit. Dan nanti di pukul 12 kita berhenti sejenak untuk Angelus. Maka kami harap untuk berikutnya kita ikuti tadi arahan dari awal, di scroll naskah akademik kira-kira 2 menit, kemudian sampaikan dokumen kurikulum jika sudah selesai,
penjelasan singkat di scroll, biar kita minta tanggapan dari narasumber. Mungkin nanti sekaligus ditanggapi bertiga. SMP Santo Tomas 1, Santo Tomas 3, Santo Tomas 4. Dipersilakan dimulai dari SMP yang paling sulung, SMP Santo Tomas 1. Baik, selamat berjumpa kembali. Mohon maaf, 1 minggu ini saya tidak bisa cukup konsentrasi untuk mengerjakan ini, tapi nanti saya akan dibantu oleh Ibu Hernita Stompul. Saya akan nanti menyampaikan sedikit tentang naskah akademik, lalu hubungannya dengan rencana dokumen kurikulum nanti akan disampaikan oleh Ibu Hernita. Sebentar. Ya. Sebentar ya. Ini rupanya saya ada di 2 laptop kerjanya ini. Saya tampilkan biar jangan terlalu makan waktu ini aja. Baik, Bapak Ibu, Bruder. Nah, ini core values atau naskah akademik SMP Santo Tomas 1. Ini masih belum tuntas. Tapi secara umum pengerjaannya sebenarnya saya di laptop satu lagi sudah saya siapkan di daftar isi, dan citasi yang tadi disampaikan oleh Pak Heri saya coba buat ya. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa kita saling belajar karena terlalu lama saya memindahkan ke komputer yang sedang saya pakai untuk Zoom ini. Jadi ini sudah saya tampilkan atau kami tampilkan sudah kami tampilkan beberapa waktu yang lalu. Jadi perkembangannya secara singkat isinya secara singkat akan berisi latar belakang, lalu pencarian nilai-nilai atau keutamaan-keutamaan dari sekolah. Latar belakang ini berisi tentang mengapa perlu dibuat naskah akademik ini atau mencari nilai-nilai ini. Karena ada persoalan kita tentu hasil PISA yang sudah kita tahu sama-sama, dan hasil HKM juga. Nah, nanti landasan dasarnya atau landasan yuridis dan religius kami buat di sini ya. Dasar kita untuk menemukan itu kembali adalah ada aturan dari negara dan juga panggilan dari gereja sebetulnya. Panggilan dari gereja untuk menemukan kembali roh dari sekolah kita. Ini sebentar aja. Nah, oke, tujuannya nanti di sini. Nah, bab 2 ini nilai-nilai inti sekolah. Sebenarnya sudah saya coba perbaiki di sini supaya jangan tumpang tindih. Nilai inti dan keutamaan, karena nilai inti kita sudah terpusat pada 3, yaitu nalar, akal agama, dan kasih dari kebaikan hati itu. Jadi nanti ini akan bergabung dengan nilai. Bab ini berisi semacam serpihan-serpihan dari semua nilai-nilai, baik dari sejarah, baik dari spiritualitas pelindung, baik dari ajaran gereja, dari budaya lokal, budaya zaman, harapan masyarakat. Ini di sini nanti bercampur semua. Nah, itu yang kami buat di bab 2. Jadi ini cukup banyak ini bab 2 ini. Nah, kita coba lihat. Ini semua sudah ditampilkan Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi saya sampaikan. Bahkan kelompok ini kemarin hari Senin sudah berbicara tatap muka untuk menemukan menyelaraskan gagasan bersama. Lalu bab 3-nya akan kami isi dengan integrasi dari
nilai-nilai, serpihan-serpihan nilai itu akan digabungkan di sana. Berawal dari nilai inti 3, lalu Thomas Aquinas akan digabungkan, zaman akan dia gabungkan, budaya lokal akan digabungkan, lalu muaranya kepada profil belajar Pancasila. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Hernita. Oke ya. Nanti ini yang agak panjang. Itu nanti yang akan kami isi di bab ketiga, lalu bab penutup. Daftar isi seperti yang dimintakan oleh Pak Heri, ini sitasi sudah saya coba buat di komputer satu lagi, tapi karena terlalu lama memindahkan ke sini, saya akan begini, Bapak Ibu. Ya. Begini, ada dari internet, kami pisahkan seperti ini. Nanti ini sitasinya akan kami buat secara sehingga nanti gampang langsung bisa ketemu ketika diklik di bagian sumber yang kami ambil. Nah, begitu saya dengan segala kerendahan hati mohon maaf karena ini perkembangannya hampir belum ada yang lebih menonjol sebab 1 minggu saya tidak bisa kerja, baru kemarin saya mulai pegang lagi. Dan rencana dokumen kurikulum akan disampaikan oleh Ibu Hernita karena kemarin kami sudah berdiskusi dengan tim dan sudah ditemukan kira-kira apa yang akan menjadi nilai-nilai dari sekolah ini yang akan menjadi bahan bakar sekolah ini mengarungi lautan dunia pendidikan sampai waktu yang panjang barangkali. Silakan Ibu Hernita.